Pagi Ya, Pak ya. Ganjar, Panwaslu kelurahan. Oh iya iya. Mama Ina, Nggak ada kegiatan. Oh, kita Mama Ina. posnya di sini. Enggak, kita nggak ada kegiatan. Ibu-ibu emang kita kampanye di sini. Nah, di sini menurut saya ada momen lucu ya ketika Ganjar Pranowo di sini lari pagi menyapa warga sekitar. Nah, di sini ternyata yaitu ada Panwaslu. Panwaslu di sini bahkan juga ya setidaknya menegur kegiatan apakah di sini ketika Ganjar lari pagi di sini, bahkan juga masyarakat antusias ingin bertemu dengan warga di sini. Nah, di sini warga malah membela Ganjar, yaitu dari teguran Bawaslu. Ya, bukan teguran sih, lebih tepatnya momen Panwaslu di sini setidaknya mencurigai kegiatan apakah yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Ya, kalau kita ketahui kan sudah sering kali ya, yaitu bahkan pada waktu lalu Bawaslu Pamekasan aksi dari Gus Miftah bagi-bagi duit dugaan pelanggaran pemilu. Dan bahkan masih ada lagi. Di sini bahkan Bawaslu Jakpus putuskan Gibran langgar aturan CFD soal bagi susu gratis. Dan tidak hanya itu saja. Di sini bahkan pada waktu lalu yaitu ketika spanduk Prabowo Gibran mejeng di ikon kota Batam yaitu Welcome to Batam di sini, Bawaslu bahkan juga sudah mencopot yaitu spanduk dari Prabowo Gibran. Jadi di sini pelanggaran-pelanggaran dari kompetitor-kompetitor dari Ganjar Pranowo menurut saya juga sudah lumayan. Nah, di sini yaitu Bawaslu belum menegur atau menindak dari paslon 02. Akhirnya di sini kemungkinan bisa jadi yaitu mencari-cari masalah di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Bintang Kirana. Momen Panwaslu datang mengira ada kampanye saat Pak Ganjar jalani rutinitas olahraga pada 6 Januari. Pak Ganjar yang bersalaman, sapa dan berdialog singkat dengan warga langsung dibela dengan memberi penjelasan bahwa tak ada kegiatan bernuansa politik. Ya, padahal juga Pak Ganjar Pranowo kalau kita ketahui ya sering banget ya setiap pagi bahkan juga lari pagi. Walaupun sebelum menjadi capres, sebelum dideklarasikan menjadi capres, Pak Ganjar Pranowo ini sudah sering banget, sering kali yaitu lari pagi. Jadi menurut saya di sini rutinitas seperti biasa ya. Nah, seperti ini videonya. Ya, sana muter. Selamat pagi Pak Ganjar, Panwaslu kelurahan. Oh iya iya. Ini Pak. Kegiatan. Kenapa? Mama Ina. Nggak ada kegiatan. Oh, kita posnya di sini. Enggak, kita nggak ada kegiatan. Ibu-ibu emang kita kampanye di sini. Izin apa berarti itu? Emang saya mau kegiatan di sini. Oh, Makanya kan kamu klarifikasi. oh, rasain tuh. Oke, konfirmasi. Oke, harus wajib saya sebagai petugas harus melaksanakan tugas. Jadi konfirmasi. Terima kasih ya. Oke, saya konfirmasi kan tahu ibu juga saya orang sini tahu. Jadi konfirmasi. Makasih ya, makasih ya. Nah, di sini bahkan yang membela justru warga di sini ya. Di sini sangat lucu sekali ketika lari pagi, tiba-tiba dimintai konfirmasi. Dan dari narasi di sini yaitu Panwaslu mencurigai adanya kampanye, namun tidak dibenarkan oleh warga sekitar. Ya, kalau kita ketahui kan memang sudah banyak sekali pelanggaran. Di sini bahkan juga Bawaslu Pamekasan aksi Gus Miftah bagi duit dugaan pelanggaran pemilu. Nah, di sini Bawaslu Pamekasan menyatakan tindakan Miftah Maulana atau Gus Miftah bagi-bagi duit di Pamekasan, Jawa Timur masuk dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu. Sudah ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu, kata Koordinator Divisi Pengawasan Penindakan Bawaslu Pamekasan Suryadi saat dikonfirmasi pada 5 Januari yang lalu. Nah, di sini bahkan juga menurut Suryadi penetapan kasus tersebut sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu diputuskan setelah pihaknya diskusi dengan penegakan hukum terpadu Gakumdu. Hasil pembahasan sentra Gakumdu ujarnya.
Suryadi mengatakan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Miftah itu termasuk dalam pasal 523 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Patut diduga melanggar pasal 523 Undang-Undang 7 2017 katanya. Nah, bahkan pada waktu lalu juga ramai di sini, yaitu Bawaslu Jakpus putuskan Gibran melanggar aturan CFD soal bagi-bagi susu. Nah, di sini dari Detik News, Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus menyampaikan keputusan usai memeriksa cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terkait bagi-bagi susu gratis di area Car Free Day pada waktu lalu. Ya, setidaknya di sini tanggal 3 Desember pada waktu lalu ya. Di sini Bawaslu Jakpus memutuskan pembagian susu di area CFD melanggar peraturan Gubernur DKI nomor 12 tahun 2016, merekomendasikan temuan dengan nomor register 001 TMPP Kota 2023 tentang adanya kegiatan pembagian susu oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada warga yang berada di wilayah CFD Jakarta Pusat pada 3 Desember 2023. Nah, bahkan pada waktu lalu juga diketahui ada spanduk, yaitu mejeng di ikon kota Batam, Welcome to Batam. Di sini bahkan ketika Bawaslu merespon dan memerintahkan pihak Satpol PP untuk mencopot baliho tersebut. Ya, setidaknya di situ tidak maulah Satpol PP di situ, padahal juga sudah kewajibannya ya Satpol PP untuk mengurusi spanduk yang tidak semestinya dipasang. Akhirnya pun Bawaslu turun tangan dan mencopot baliho atau spanduk Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto di ikon kota Batam pada waktu lalu. Nah, jadi di sini sudah banyak sekali ya pelanggaran yang dilakukan oleh 02. Akhirnya apakah ada korelasinya kira-kira di sini tiba-tiba Bawaslu bahkan juga mencurigai adanya kampanye. Namun di sini malah tidak dibenarkan oleh warga, dan warga di sini pasang badan untuk Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo itu setiap pagi ya sering kali yaitu berlari pagi. Jadi di sini sangat lucu sekali, tiba-tiba ada Bawaslu padahal juga tidak ada kegiatan apa-apa di sini. Dari berita ini yaitu pemasangan spanduk Prabowo Gibran di Monumen Welcome to Batam menuai polemik. Kejadian tersebut menjadi semakin ramai setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kepulauan Riau mencopot spanduk yang tertempel di huruf O pada ikon tersebut. Tim kampanye daerah TKD Prabowo Gibran Kepulauan Riau lantas melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Batam akibat pencopotan 2 buah spanduk itu ke Polresta Balayran pada Senin 1 Januari. Nah, di sini yang lucu, padahal di situ juga kewajiban dari Bawaslu ya untuk mencopot yaitu spanduk-spanduk yang tidak pada tempatnya. Jadi di sini kewenangan Bawaslu menurut saya tiba-tiba malah dilaporkan ke pihak yang berwajib ke Polresta. Menurut saya juga salah alamat ya kalau Bawaslu di sini dilaporkan ke pihak kepolisian, karena itu wewenang dari Bawaslu. Di sini Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menilai langkah Bawaslu untuk mencopot 2 atribut kampanye Prabowo Gibran merupakan hal yang wajar. Ini merupakan amanat dari pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Nah, jadi di sini kita kembalikan lagi ke masyarakat, dan bahkan di sini ketika Bawaslu yaitu setidaknya menegur atau mencurigai adanya kampanye Ganjar ketika lari pagi, bahkan juga langsung dibela oleh warga sendiri. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Bawaslu Pamekasan menyatakan tindakan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah saat bagi-bagi duit di Pamekasan, Jawa Timur masuk dalam dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Sudah ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu, kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu Pamekasan Suryadi saat dikonfirmasi pada Jumat 5 Januari yang lalu. Menurut Suryadi, penetapan kasus itu sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu diputuskan setelah pihaknya berdiskusi dengan penegakan hukum terpadu Gakumdu hasil pembahasan sentra Gakumdu ujarnya. Suryadi bahkan mengatakan dugaan pelanggaran
pidana pemilu yang dilakukan Miftah itu termasuk dalam pasal 532 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Patut diduga melanggar pasal 523 Undang-Undang 7 Tahun 2017 katanya. Kendati demikian, kata Suryadi pihaknya akan lebih dulu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Miftah atas dugaan pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin berencana melaporkan Miftah terkait aksi bagi-bagi duit kepada masyarakat di Pamekasan. Ya, nanti kalau memang benar kita laporkan, kata Caimin di sela menghadiri panen raya di Madiun, Jawa Timur pada 30 Desember 2024. Berdasarkan informasi yang ia dapat, selain uang, di acara itu juga dibagi-bagikan kaos bergambar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Nggak tahu videonya kayak apa, saya belum cek detail. Tapi berdasarkan laporan ke saya, saat pembagian uang, juga pembagian kaos bergambar Capres 02 Prabowo, ada yang lihatin kaos ucapnya. Sebelumnya ramai beredar potongan video di media sosial ketika Miftah tengah membagikan uang ke masyarakat dengan warga mengantri seraya menyalami saat tiba gilirannya. Saat Miftah membagikan uang, kamera yang merekam video itu bergeser, menyorot kerumunan ke belakangnya. Lalu ada orang yang menampilkan baju hitam bergambar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Nah, berikut klarifikasi bantahan dari Gus Miftah. Miftah sudah buka suara soal video tersebut. Ia juga membantah melakukan politik uang dalam video tersebut. Ia menyatakan kegiatan itu bukan dalam rangka kampanye atau politik. Bukan sama sekali, kata Miftah ketika dikonfirmasi. Miftah juga menjelaskan kegiatan dalam video tersebut terjadi saat tengah bersilaturahmi dengan salah satu pengusaha kaya asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Ia menyebut sosok itu memang kerap bersedekah di pasar hingga pesantren. Dalam silaturahmi itu, Miftah pun diminta untuk ikut membagikan sedekahnya. Haji Her yang depan pengusaha kaya Pamekasan, tiap hari bagi sedekah di pasar, di sawah, pesantren, dan lain-lain. Kemarin saya silaturahmi ke beliau dan beliau pas mau sedekah, saya diminta ikut membagikan sedekahnya, ucap dia seraya membagikan foto bersama Haji Her. Bahkan juga diketahui Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus menyampaikan keputusan usai memeriksa Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait bagi-bagi susu gratis di area Car Free Day CFD Jakarta. Bawaslu Jakpus memutuskan pembagian susu di area Car Free Day melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016, merekomendasikan temuan dengan nomor register 001 Rek TM PP Kota 1201 Romawi 12/2023 tentang adanya kegiatan pembagian susu oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada warga yang berada di wilayah CFD Jakarta Pusat pada tanggal 3 Desember 2023 yang telah diregister pada tanggal 11 Desember 2023. Sebagai pelanggaran hukum lainnya, bunyi surat pemberitahuan tentang status temuan dilansir Antara pada Kamis 4 Januari 2023. Surat tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson tertanggal 3 Januari 2024 di Jakarta. Selanjutnya, Bawaslu Jakpus pun meneruskan rekomendasi itu kepada Bawaslu DKI Jakarta. Kemudian nantinya itu akan disampaikan ke instansi yang berwenang. Selain Gibran, dalam surat pemberitahuan tersebut
Ada 3 pihak terlapor lainnya, yakni caleg dari PAN, Eko Hendro Purnomo Eko Patrio, Sigit Purnomo Syamsuddin Said Pasya Ungu, dan Surya Utama Uya Kuya. Sebelumnya Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan terkait proses klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Jakarta Pusat mengenai polemik bagi-bagi susu saat kegiatan Car Free Day. Gibran menegaskan tak ada kegiatan politik saat CFD. Hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Udah itu aja, kata Gibran di kantor Bawaslu Jakpus pada 3 Januari. Gibran membantah soal keterangan Bawaslu Jakpus yang menyebut ada temuan baru pada polemik ini. Gibran kembali menegaskan tidak ada kegiatan politik saat dirinya membagi-bagikan susu dalam kegiatan CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Nggak ada, tidak ada sama sekali kegiatan politik, ujar Gibran Rakabuming Raka. Bahkan pada waktu lalu ada pemasangan spanduk Prabowo Gibran di Monumen Welcome to Batam menuai polemik. Kejadian tersebut menjadi semakin ramai setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kepulauan Riau mencopot spanduk yang tertempel di huruf O pada ikon tersebut. Tim kampanye daerah TKD Prabowo Gibran Kepulauan Riau lantas melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Batam akibat pencopotan 2 buah spanduk itu ke Polresta Balerang pada Senin 1 Januari. Berkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menilai langkah Bawaslu untuk mencopot 2 atribut kampanye Prabowo Gibran merupakan hal yang sangat wajar. Ini merupakan amanat dari pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Amanat tersebut mengatur pelarangan penggunaan bahan kampanye pemilu di sejumlah titik, beberapa di antaranya gedung atau fasilitas milik pemerintah serta sarana dan prasarana publik. Apapun monumen Welcome to Batam termasuk fasilitas milik pemerintah yang harusnya terbebas dari segala atribut kampanye. Perludem juga menyoroti langkah TKD Prabowo Gibran melaporkan Bawaslu ke pihak kepolisian. Peneliti Perludem Kavi mengatakan PKPU merupakan instrumen hukum yang memiliki derajat lebih tinggi daripada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam, sebab berlaku prinsip lex specialis derogat legi generali, artinya peraturan KPU yang lebih spesifiklah yang berlaku, ujar Kavi saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu 3 Januari 2024. Ia juga mempertanyakan Pemda setempat yang memberikan izin sebelumnya. TKD mengatakan pemasangan baliho mendapat lampu hijau dari Dinas Cipta Karya setempat. Kenapa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam memberikan izin, padahal sudah jelas sekali lokasi tersebut menjadi tempat terlarang untuk penempelan alat peraga kampanye, kata Kavi pada waktu lalu. Kavi menilai Bawaslu Kepri punya posisi yang lebih kuat dalam perkara pelucutan baliho kampanye Prabowo Gibran yang tertempel di Monumen Welcome to Batam. Ketika PKPU menyatakan bahwa pemasangan baliho ada di tempat terlarang, maka harus dianggap sebagai pelanggaran kampanye, ujarnya.